Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita Kualat Gunung Merapi Sial 48 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian yang pertama yang mendapatkan video terbaru dari saya. Oke? Suara ayam berkokok membangunkan tidurku lelapku. Suara alarm HP ku ternyata. Aku kira seekor ayam bisa mendaki begitu jauhnya hingga mencapai pasar bubrah. Memang sengaja aku pasang nada kokok ayam supaya terdengar klasik. Jam yang tertera di layar HP menunjukkan angka 4:10. Teman-teman satu tendaku semua masih tertidur pulas. Entah apa yang diimpikan Kucai, mulutnya terbuka dan kadang tertawa kecil tanpa sebab. Nyawaku masih belum berkumpul semua, sebagian masih terbang di awang-awang, belum sepenuhnya masuk kembali ke dalam tubuh ini. Aku terduduk dengan sleeping bag yang menyelimuti kakiku. Aku ambil kuplukku di pojokan tenda yang terlepas ketika aku tidur. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Semalam dalam keadaan tidak sadar, samar ku dengar suara Ega yang meminta maaf kepadaku. Kasihan juga dia, siapa tahu dia memang mengakui kesalahannya dan mungkin sekarang ini dia tertidur di luar. Aku segera melorotkan sleeping bagku dan segera menyembulkan kepalaku memeriksa keberadaan Ega di luar. Loh, kemana dia? Aku tidak melihat Ega. Melihat suasana di luar tenda, seketika bulu kuduku meremang hebat. Aku tidak lagi melihat pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya di sana. Pasar itu sudah raib bak ditelan bumi. Di sana hanya menyisakan tenda para pendaki yang masih dalam kondisi tertutup. Udara dingin mencengkram wajahku. Indera penciumanku sedikit terhalangi. Ingin rasanya ku bangun Yoyo dan yang lain untuk segera ngopi bareng dan ngudut bareng supaya tubuh ini terasa lebih hangat. Urusanku belum selesai dengan Ega. Ku geserkan carrier yang menghalangi mulut tenda. Ku pakai kaos kaki. Kemudian ku siapkan otot-otot kakiku untuk beranjak keluar tenda, memeriksa keberadaan sahabat Mulki itu. Ega, aku sedikit mengeraskan suaraku, sembari memutarkan badan 340 derajat. Kuharap yang semalam minta maaf di samping tendaku itu memang benar-benar Ega, bukan Ega yang kulihat terpasung di jajakan salah satu pedagang di pasar setan semalam. Ega, aku terus memanggil namanya, berkeliling sekitaran tenda, namun Ega tetap tidak ada. Kuputuskan untuk kembali ke tenda, membangunkan teman-teman untuk segera bersiap naik ke puncak gunung. Dari mana kamu, Dip? Ternyata Ibang sudah terbangun. Mataku masih sepet. Aku nyari si Ega. Aku dengar pas malam dia bilang minta maaf di pinggiran tenda kita. Ibang terdiam. Awalnya aku sangka dia akan berontak seperti kejadian di pos 2. Kali ini dia tertunduk. Berapa kali dia memejamkan mata sembari menghembuskan nafas panjang. Kenapa bang? Tanyaku. Dia juga datang ke mimpi aku, minta maaf juga, jawabnya. Dahiku mengkerut, kubungkukkan badan seraya menatap matanya yang berpancar keseriusan. Berbeda dengan Ibang yang kualami semalam memang benar-benar nyata terdengar. Di mimpi itu aku keluar tenda, aku lihat di luar si Ega sudah duduk nungguin. Muka dia banyak banget luka, kemejanya juga udah compang-camping. Dia minta maaf terus ke aku sambil nangis. Aku jadi kasihan lihatnya, tutup Ibang. Aku mengusap wajahku. Apa yang dilihat
Ibang dalam mimpinya sama dengan apa yang kulihat olehku sewaktu aku melihat Ega terpasung. Bang, coba bangunin si Kucai sama Gundil juga. Kita tanya, siapa tahu mereka juga mimpiin si Ega. Sekalian bangunin buat siap-siap ke puncak, pintaku. Ibang dan aku membangunkan Kucai dan Gundil. Namun entah makhluk apa yang mendekap Kucai. Ia susah sekali dibangunkan. Berbeda dengan Gundil, dia seketika terbangun ketika aku menepuk kakinya. Ibang berinisiatif mengambil air segenggam, lalu dicipratkan ke wajah Kucai. Ternyata cara itu berhasil. Kucai terperanjat, mukanya kesel. Kampret, apa-apaan sih kamu? Kucai mengerutkan sambil mendorong Ibang. Bangun, kita ke puncak. Ibang menimpal. Dil, Cai, kalian dimimpiin si Ega nggak? Aku langsung masuk ke inti pertanyaan. Kompak Kucai dan Gundil menggelengkan kepalanya. Lalu aku menceritakan apa yang terjadi padaku dan Ibang. Mereka semua hanya terdiam. Kucai menggaruk lehernya. Dia bilang, udah nggak usah dipikirin. Kami merenung sesaat. Beberapa pertanyaan mencemaskan hingga di kepalaku. Bagaimana kalau itu pertanda buruk bagi Ega di luar sana? Beberapa menit sudah waktuku hilang, percuma gara-gara ngelamunin Ega. Hampir saja aku terlupa tujuan untuk melanjutkan pendakian ke puncak. Aku bangunin si Yoyo dulu ya, ucapku. Aku beranjak keluar tenda, melangkah perlahan menuju tenda Yoyo. Bangun, bangun, yuk, Ki, Desti. Ayo siap-siap, seruku dari luar tenda. Tak lama pintu tenda terbuka, Mulki yang membukanya. Kulihat ke dalam tenda itu hanya berdua. Aku lagi-lagi tidak melihat Yoyo. Loh, si Yoyo belum juga balik? Belum, Dip, jawab Mulki. Kemudian Mulki membangunkan Desti yang masih tertidur pulas. Mesranya Mulki membangunkan kekasihnya itu membuatku harus menahan rasa iri. Nasib memang nasib. Apa harus kubelai pasir yang aku duduk ini dan kuciumi layaknya mencium kekasih? Bisa-bisa sepulang aku dari pendakian ini, aku dibawa ke rumah sakit jiwa oleh teman-temanku. Kemana Yoyo? Lama sekali dia meninggalkan tenda. Aku kembali teringat dengan Simbah. Dia yang mengatakan ada desa di belakang puncak ini. Apa mungkin Yoyo benar-benar ke sana? Aku berdiri, debu-debu yang menempel di celanaku, aku singkirkan. Aku akan mencari sekaligus mengobati rasa penasaranku tentang desa itu. Kenapa, Dip? Tanya Mulki. Ketika langkahku kuputar menuju ke belakang tenda, nyaris si Yoyo dulu, ucapku, tanpa menoleh kepadanya. Terus melangkah menjauhi tenda. Sebelum pergi menuju desa misterius itu, terlihat dahulu aku akan menyisir setiap tenda pendaki lain. Siapa tahu Yoyo mampir ke sana. Aku berjalan menyisir setiap tenda, meskipun ada beberapa yang sudah dibuka dan pendaki lain tetap bersiap. Masih banyak pula tenda yang masih tertutup dalam keadaan gelap. Yoyo, aku terus memanggil namanya, berharap Yoyo tidak benar-benar pergi ke desa itu. Ya, ada apa? Ada yang menjawab seruanku dari dalam tenda. Langkahku berhenti menuju orang yang menjawab keluar tenda. Beberapa saat kemudian, keluarlah seorang laki-laki yang tak ku kenal, keluar dari dalam tenda. Manggil saya, Bang? Laki-laki itu bertanya. Oh, maksud saya Yoyo teman saya. Aku sedikit menahan malu karena ternyata dari sekumpulan pendaki itu ada yang bernama sama. Kulanjutkan langkahku, instingku mengatakan Yoyo memang tidak benar-benar ada di antara tenda itu. Akhirnya benar-benar kuputuskan untuk menyambangi desa misterius yang disebut-sebut Simbah dengan sebutan desa saya.
Hingga di ujung tenda yang didirikan di area itu, kakiku tidak lagi mampu menahan dinginnya udara yang sedari tadi menembus masuk melalui celah-celah kaos kaki. Aku ambil sepatu dulu deh, ucapku kepada diriku sendiri. Sembari menahan dingin yang terus saja terasa, aku mempercepat langkahku hingga sampai di dekat tendaku. Aku melihat salah satu pemuda yang tak asing yang sedang berdiri di dekat plang papan pasar bubrah. Itu Yoyo. Aku segera menghampiri dengan sedikit berlari meski kaki selalu amblas tertelan pasir. Kamu dari mana, Yo? Dari rumah Simba. Loh, desa itu benar-benar ada? Tanyaku heran. Iya, jawabku singkat. Lalu Yoyo merogoh sakunya mengambil 2 batang rokok, satu untuknya, satu untukku. Aku pun diberi pinjam koreknya untuk menyalakan rokok itu. Jaga yang lain ya, Yoyo bersungut, memonyongkan bibir bawahnya, serasa menatap langit yang mulai sedikit lebih terang. Kamu nggak akan ikut ke puncak? Tanyaku. Ikut, terus? Jagain aja teman-teman kita. Kalau habis pendakian ini, aku mau ngajak mereka lagi mendaki gunung lain, jawabnya. Lah, kamu mau kemana emang? Tanyaku serentak. Matanya yang semula terus menatap langit, ia tundukkan sembari mematikan api rokok yang masih panjang itu. Keluar negeri, jawabnya sambil tersenyum padaku. Tergugat 3 garis senyum di setiap pinggiran matanya. Serius kamu? Tanyaku kembali. Iya, udah siap-siap ayo. Yoyo beranjak sambil sedikit memukul bahuku. Aku memang pernah mendengar keinginan untuk keluar negeri. Dia ingin bekerja di perusahaan IT yang berlokasi di Singapura. Memang kebetulan om dan tantenya tinggal di sana. Katanya gaji IT yang berbasis luar negeri gajinya selangit, sehingga lumayan untuk membantu ekonomi keluarganya yang berkecukupan. Tapi apakah secepat ini? Aku mengikuti Yoyo dari belakang. Dia menghampiri tendanya. Sementara itu aku singgah di tendaku. Aku melihat Ibang dan Kucai di antara keduanya seperti tengah ada perdebatan yang serius. Si Kucai katanya mau naik ke puncak tusuk gigi dik, ucap Ibang mengerutkan dahi. Mendengar pengakuan itu, darahku terdesir. Aku melihat terkejut karena tempat itu adalah tempat di mana seorang pendaki terpeleset lalu terjun bebas ke kawah, hingga akhirnya tewas beberapa waktu lalu. Apa-apaan kamu, Cai? Kamu nggak tahu apa puncak itu pernah makan korban? Aku memarahinya. Slow aja, Dip. Aku nggak akan kenapa-napa. Aku penasaran aja pengen naik ke puncak itu. Kamu bisa jamin? Kalau kamu kenapa-napa, kita juga yang repot. Ingat ibu kamu. Gak usah macem-macem deh, Cai. Aku terus mengerutku. Pokoknya aku gak akan apa-apa. Aku yakin, ucap Kucai bersikukuh dengan pendiriannya. Aku melihat wajah yang penuh keyakinan dari Kucai. Dengan berat hati, aku tidak bisa melarangnya lagi. Ya udah, ayo kita ngumpul dulu, seruku sembari menahan kekesalan. Kami berkumpul di antara 2 tenda-tenda dan tenda Yoyo. Seperti apa yang dilakukan di base camp, Yoyo memimpin doa. Guys, pendakian ini gak akan pernah bisa kita lupakan. Sebentar lagi kita berdiri di tanah tertinggi gunung ini. Semua lelah akan sirna, semua harap akan segera terkabul. Yoyo bertutur bebarengan dengan sekumpulan asap dari nafas yang ia hembuskan. Dari sini aku udah titip ke Dipta. Kalian mau mendaki kemanapun, percaya sama dia. Sekaligus ini pendakian terakhir aku bareng kalian. Lanjut Yoyo, matanya menatap agak lama kepada Mulki dan Desti.
Perkataannya membuat semua bingung. Ibang, Gundil, Mulki, dan Kucai saling memandang. "Kamu mau kemana sih, Yo?" tanya Gundil. "Mau keluar negeri dia, kayaknya jadi mau menetap di Singapura," aku menjawab pertanyaan si Gundil. "Santai aja kali, Yo. Kalau lu balik ke Indonesia, sempet-sempetin aja mendaki bareng kita lagi," ucap Ibang sambil menepuk-nepuk bahu Yoyo. Yoyo hanya membalaskan dengan senyuman dan berkata, "Udah, kita berdoa dulu." Berdoa mulai. Kami menundukkan kepala. Bukan hanya itu, lisan dan hati kami berkolaborasi memanjatkan doa, mengharap keselamatan dari Sang Pencipta. Matahari masih sedikit malu-malu menunjukkan dirinya di balik desiran angin dingin yang membuatku bergidik. Tatapanku tertuju fokus ke pijakan tertinggi Gunung Merapi. Berdoa selesai, Yoyo mengakhiri doa. Ia lalu menjulurkan tangannya ke tengah-tengah lingkaran, diikuti oleh aku dan yang lainnya. "Semangat!" teriak Yoyo. Kami menjatuhkan tangan dengan cepat, melemparkan segenap rasa keraguan berganti dengan semangat yang tinggi. Yoyo menepuk bahuku. Kami berjalan beriringan, tidak ada ladder ataupun sweeper. Semua mata tertuju pada titik yang sama. Kontur pasir yang terus menelan langkah kami sedikit menghambat, padahal yang terlihat oleh mata puncak sudah sangat dekat. Namun apa daya, sebuah penglihatan hanyalah ilusi yang dapat menipu diri. "Dip, yuk, bentar," teriak Mulki dari belakang. Aku dan Yoyo menoleh. Desti nampak memegang kepalanya. Segera aku berlari ke tempat mereka berdiri. "Pusing," erang Desti. Wajahnya sedikit pucat. Mungkin Desti sudah banyak mengeluarkan darah. Aku khawatir. Jujur, ini yang aku khawatirkan jika membawa orang yang sedang haid. Bukan hanya mitos yang kupercayai. Ada sedikit penjelasan ilmiah yang membuat tidak mau membawa Desti ke sini. "Balik ke tenda aja, Des. Tunggu di sana." Desti menatapku, lalu menatap Mulki. Tatapan itu sama seperti sesaat sebelum Desti mengancam hubungannya dengan Mulki. "Ah, terserah deh," gumamku dalam hati. Desti tetap ingin memaksakan. Mulki memintakan minum untuk kekasihnya egoisnya itu kepada Yoyo. Dengan sukarela, Yoyo memberikan botol minumannya kepada Mulki. Setelah Pangeran Mulki memanjakan ratunya, kami melanjutkan langkah. 1 jam waktu tempuh dari tenda ke puncak Merapi. Pemandangan indah dari matahari yang masih mulai terbit, dan pemandangan mengerikan dari kawah yang seakan ingin melahap tubuh-tubuh yang bengal tersaji di sana. Lelahku luruh. Semua beban yang kupikul dari awal berangkat dari Bandung sirna sudah berganti kesenangan dan kebahagiaan yang tak dapat kulukiskan meski dalam kata. Ku pejamkan mata sejenak, menikmati setiap desiran angin kencang yang menerpa wajah. Indah sekali Tuhan, ajari kami menjaga keindahan ini. Jangan sampai negeri ini dirusak oleh tangan-tangan yang tidak mengerti akan keindahan-Mu. Ajari kami menjaganya, ajari kami menjaganya. Kubuka kembali mataku secara perlahan. Hamparan awan menggumpal-gumpal layaknya samudra dengan ombaknya. Ditambah warna putih diberi sedikit gradasi oranye oleh cahaya matahari yang baru muncul. Aku menghampiri Yoyo. "Yo, seneng banget aku bisa kesini. Makasih ya." Yoyo tersenyum sembari mengangguk. "Habis ini kita mau ke gunung mana lagi, yo?" "Oh ya, aku lupa, habis ini kamu jadi ke Singapura kan?" lanjutku. Sebenarnya aku menahan kesedihanku, tapi
Seperti kata pepatah, seorang laki-laki pantang menunjukkan dirinya sedang bersedih. Dalam duduknya, Yoyo menatap langit. Dia berkata, "Aku mau ke bulan saja. Aku pengen tahu rasanya ngelihat indahnya bumi dari tempat yang lebih tinggi." Malah bercanda kamu. Aku mendorong bahunya. Matahari sudah menunjukkan dirinya dengan sempurna. Kulihat Kucai akan melancarkan aksinya ditemani Ibang dan Gundil. "Si Kucai mau kemana?" tanya Yoyo menyikut bahuku. "Dia mau naik ke puncak tusuk gigi," katanya, ucapku. "Oh, hati-hati aja," ujar Yoyo. "Woi Cai, kamu hati-hati ya," aku meneriaki Kucai. Aku tidak ingin dia menerima hal pahit seperti pendaki yang sebelumnya terjatuh di sana. "Siap," teriakku Kucai dari jauh. Aku kembali menatap indahnya samudra awan. Ku ambil rokok yang ada di saku celanaku untuk kuhisap. Begitupun dengan Yoyo. Sebenarnya aku mengakui merokok bukanlah hal yang baik. Namun, apa mau dikata, aku sudah kecanduan. Pernah berapa bulan aku berhenti merokok karena pacarku dulu. Namun, setelah aku putus hubungan dengannya, aku kembali merokok. Pesanku bagi kamu yang memang bukan perokok dan hendak mendaki gunung, masih banyak cara lain untuk sekedar menghangatkan badan, seperti meminum wedang jahe atau memakan mie instan. "Dit," Mulki memanggilku. Dia tersenyum picik. Matanya terus berkedip cepat. Aku tahu maksud kamu." "Belum puas kamu manas-manasin aku. Mana? Sini HP kamu." "Kamu emang sahabat aku yang pengertian, Dip. Makanya cari pacar dong. Jangan kalah sama mantan kamu yang udah nikah." Hahaha. Tawa Mulki memengkik telingaku. Kakiku menendang pantatnya, tapi Mulki berhasil mengelak. "Udah sana," aku mengerutku. Aku melaraskan lensa kamera dengan pose mereka. Kuatur posisi mereka supaya terlihat bagus. Kebetulan kakakku adalah seorang fotografer, sehingga aku mengenali sedikit ilmu tentang seni potret. Ku cocokkan posisi mereka agar terlihat serasi dengan view samudra awan sebagai backgroundnya. Astaga, aku terkaget sendiri setelah melihat sebuah tangan pucat pasi yang menyampir di bahu Mulki. Tangan itu sama seperti tangan yang kulihat sebelumnya. Aku berniat akan meneriakinya, memberitahu ada tangan yang menyampir santai di bahunya. Namun, setelah ku palingkan mataku dari layar HP, dalam kondisi kenyataan, tangan itu tidak ada. Aku memeriksa kembali layar HP dan benar, tangan itu memang sudah menghilang. "Bang Dipta, ayo cepet," teriakku. Desti sembari menyandarkan kepalanya menyamping di bahu Mulki. Setelah beberapa jepretan kulakukan, aku mendengar riuh dari pendaki lain yang berlarian menuju satu titik, puncak tusuk gigi. "Ya Tuhan, Kucai! Ada yang jatuh, ada yang jatuh!" teriak salah satu pendaki yang tak ku kenal. Tak pikir panjang, aku segera berlari ke puncak membahayakan itu. Yoyo, Mulki, dan Desti pun ikut berlari, menghampiri titik yang sama. Sesampainya di kerumunan, dapat kulihat Gundil panik. Dia terus meneriaki nama Kucai. "Benar kan apa yang kubilang?" Kami membelah kerumunan, memeriksa kondisi apakah Kucai sudah jatuh ke dalam sana. Aku dilanda kepanikan. Apa yang harus kulakukan pada ibunya? Masa iya kejadian tahun lalu terulang kembali dan kali ini menimpa saudaraku? Aku melihat Ibang seperti memegangi sesuatu di tepian jurang. Aku mendekatinya. Syukurlah, ternyata Ibang tengah memegangi Kucai. Aku lantas meminta bantuan pendaki lain untuk menarik Kucai lalu membawanya ke titik aman. Aku bilang juga apa? Aku memarik Kucai.
Dia hanya terdiam dengan nafas tersenggal. Dengan rasa malu, aku berterima kasih kepada pendaki-pendaki yang membantu evakuasi kecelakaan Kucai. Hampir saja Kucai menjadi headline news di media-media negeri ini. Aku memutuskan untuk kembali turun ke tenda. Semua menyetujui keputusanku. Aku rasa cukup. Sekarang waktunya untuk kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Sampailah kami di tenda segera mungkin. Kami membereskan barang-barang, merapikan kembali ke dalam carrier. Tak butuh waktu lama, kami semua bersiap untuk meninggalkan Pasar Bubrah. Semenjak aku menghadapi puncak Merapi, dalam hati ini tak rela aku berpisah dengannya. Namun, aku berharap suatu saat kembali ke tempat ini. Selamat tinggal Merapi. Kami melakukan koordinasi sebelum menuruni gunung, dikomandoi oleh Yoyo. Kami semua saksama mendengar arahannya. Yoyo memintaku untuk menjadi leader, sedangkan dia menjadi sweeper. Kali ini aku mempunyai rasa percaya diri yang tinggi menerima titah Yoyo. Rombongan kami mulai berarak-arak turun, terus melangkah hati-hati untuk bisa selamat sampai base camp. Kewaspadaan perlu ditingkatkan ketika kami dihadapkan dengan jalur yang mempunyai kemiringan yang sangat ekstrim. Salah satu tumpukan, kami bisa terjatuh. Dengan cepat, aku menuruni jalur pendakian. Turunannya demi turunan itu kulewati dengan penuh kehati-hatian. Hingga akhirnya, aku merasa ada yang aneh dengan sekelilingku. Nampak asing, bukan seperti jalur pendakian yang kemarin kulalui. Aku memastikan dengan menoleh ke belakang. Kulihat Yoyo, Mulki, dan Desti tidak ada. Hanya ada Gundil, Kucai, dan Ibang. Kepanikanku berusaha ku rendam. Aku meminta semuanya untuk menunggu. Siapa tahu Yoyo, Mulki, dan Desti masih berjalan di belakang dan segera menghampiri kami. Setengah jam kami menunggu, Yoyo belum juga datang. Kami pun tidak berpapasan dengan pendaki lain. Padahal saat turun dari Pasar Bubrah tadi, rombongan pendaki lain ada yang ikut turun juga. Waktunya makan siang, tidak mungkin bagiku untuk kembali ke atas. Karena kalau begitu, waktu akan terkuras banyak, sedangkan Mas Irwan sepertinya sudah di jalan untuk menjemput. Aku meyakinkan diri dengan melihat jalan setapak yang terdapat di hadapanku. Jalan itu terlihat normal, bukan jalan yang jarang dilalui oleh manusia. Aku yakin jika menelusuri terus jalan ini, kami pasti menemukan jalan keluar. Aku memutuskan untuk terus merangsek masuk ke dalam jalan yang asing itu. Terus ku jejaki jalan yang kurasa normal untuk dilalui. Setelah berapa lama kami berjalan, benar saja dari kejauhan aku dapat melihat sebuah persimpangan. Tepat di persimpangan itu, aku melihat Yoyo, Mulki, dan Desti. Aku mempercepat langkahku untuk segera menghampiri mereka. Semakin dekat jarakku dengan mereka, semakin jelas aku melihat wajah ketiga pucat basi. Mulki beberapa kali terlihat menahan muntah, dan Desti hanya terkulai lemas bersandarkan tanah. Sementara Yoyo, dia berusaha keras mengatur nafasnya. Keadaan Desti sangat lemah. Aku yakin sekali kalau gadis itu kehabisan banyak tenaga. Gimana yo? Tanyaku. Lanjut aja. Tanggung sebentar lagi, jawabnya. Aku membopong Yoyo, Kucai membawa Mulki, dan Ibang membopong Desti. Tidak jauh dari persimpangan tadi, kami sampai di pos 1. Aku sempat menanyakan kepada Yoyo, apakah aku rehat sejenak di sana atau lanjut. Namun dengan yakin walau terlihat pucat, Yoyo ingin melanjutkan perjalanan. Tidak ada penolakan dari Mulki atau Desti.
mereka berdua setuju dengan Yoyo dan seperti ingin buru-buru sampai di base camp. Kami terus melanjutkan perjalanan, walaupun banyak terhenti. Aku sangat bersyukur kami bisa selamat sampai base camp. Rasa kebahagiaanku terbayar sudah. Mitos yang melekat pada pendaki yang sedang haid kami lewati dengan susah payah. Namun sepertinya itu hanya prasangka awalku saja. Keresahan ternyata belum juga reda ketika kami menginjakkan kaki di tanah parkiran base camp. Yoyo tiba-tiba pingsan. Aku langsung membawa Yoyo ke salah satu warung di sana bersama Mulki dan Desti yang kondisinya tidak kalah memperhatikan. Aku berusaha untuk tetap tenang dengan menciumkan minyak wangi angin ke hidung Yoyo. Aku berharap dia lekas sadar, akan tetapi Yoyo tidak beraksi apapun. Gundil segera merogoh saku celananya dan mengambil HP-nya. Ia mengaktifkan kembali HP-nya. Banyak panggilan tak terjawab dari Mas Irwan, ucap Gundil dengan nada sedikit meninggi. Lantas Gundil menelpon Mas Irwan. Mas Irwan udah dekat, masih di jalan, bisiknya memberitahu kami. Kemudian dia mendekatkan kembali HP-nya ke telinganya. Dalam percakapan itu, ekspresi Gundil berubah drastis. Kecemasan terlukis jelas setelah menerima informasi selanjutnya dari Mas Irwan. Gundil tergesa menutup teleponnya. Dia berkata, si Ega udah ada di rumah Mas Irwan, dia lagi pingsan. Aku dan Ibang saling memandang. Aku sendiri terkejut mendengar kabar itu. Apalagi semalam aku didatangi Ega di puncak. Tidak mungkin secepat itu dia kembali ke rumah Irwan. Belum sempat aku meredakan kepanikanku karena Yoyo, Mulki, dan Desti terkapar. Aku harus menerima kabar buruk mengenai Ega. Kenapa dia? Oke ya, itu tadi cerita dari Kualat Gunung Merapi Sial 48 ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian yang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.